Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eka Suryani SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ibu pun dalam keadaan baik-baik saja. Materi kemarin kita sudah bahas tentang mengidentifikasi sebuah puisi. Kita lanjut ya, materi hari ini masih berhubungan dengan puisi, tapi bukan mengidentifikasi puisi lagi. Akan tetapi, kita akan membahas apa ya? Agar tidak penasaran, kita langsung lanjut aja ya. Materi selanjutnya adalah menentukan unsur pembangun puisi. Ada diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, tipografi, tema, rasa, nada, dan amanat. Ada yang ingin tahu artinya apa? Kita bahas satu persatu ya. Ya, unsur pembangun puisi. Yang pertama adalah diksi, pemilihan kata. Pemilihan kata-kata atau istilah yang dilakukan oleh seorang penyair dalam puisinya. Sedangkan imaji atau citraan adalah kata atau kelompok kata yang dapat memberikan imajinasi pengalaman indrawi. Ada 6. Yang satu, indra atau imaji penglihatan berhubungan dengan mata. Yang kedua, indra imaji pendengaran berhubungan dengan telinga. Yang ketiga, indra imaji pencecapan, yaitu rasa. Yang keempat, indra imaji penciuman berarti berhubungan dengan hidung. Yang kelima, indra atau imaji peraba berhubungan dengan kulit. 6. Indra imaji gerak-gerakan ya. Yang ketiga, kata konkret, kata yang berhubungan erat dengan imaji. Citraan adalah kata-kata yang dapat diungkapkan dengan indra. Yang keempat, gaya bahasa atau majas yang digunakan penyair bisa hiperbola, melebih-lebihkan, personifikasi, benda mati seolah hidup, metafora, perbandingan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain yang serupa nilainya, dan masih banyak majas lainnya. Yang kelima, ada rima. Rima adalah persamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Ada rima horizontal dan ada rima vertikal. Horizontal adalah rima dalam, persamaan dalam larik. Jadi lariknya sama semua di akhirnya. Nah, kalau rima vertikal, rima luar, persamaan lariknya berbeda. Jadi lariknya tidak selalu sama di akhir puisi. Yang keenam adalah tipografi. Adalah bahasa puisi yang ditulis dalam bentuk-bentuk bait yang unik untuk membedakan antara bentuk puisi dengan bentuk karya sastra lainnya. Yang ketujuh, tema. Tema adalah pokok pikiran penyair yang dipakai sebagai dasar membuat puisi. Yang kedelapan adalah rasa atau feeling, adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang ditampilkan. 9. Ada nada atau tone adalah sikap penyair kepada pembacanya, misalnya menggurui, menasehati, menyindir, dan lain-lain. Yang 10 adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penyair melalui lirik dan bait. Oke, agar kalian lebih paham unsur-unsur pembangun puisi, kita langsung praktekkan ke sebuah puisi atau dalam sebuah puisi ya. Ya, di sini Ibu punya sebuah puisi karya Taufik Ismail berjudul Sebuah Jaket Berlumuran Darah. Berlumur darah. Oke, Ibu akan bacakan untuk kalian. Disimak baik-baik ya. Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan. Berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang? Seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikrar setia kepada tirani, dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk kumal itu, ya, spanduk itu,
kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Ya, itulah tadi puisi yang sudah Ibu baca. Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang unsur pembangun puisi sebuah jaket berlumuran darah. Ya, yang pertama adalah diksi pemilihan katanya. Di sini ada kata telah pergi duka yang agung. Maksudnya sudah tidak ada lagi kesedihan karena sudah pergi. Yang kedua, menunduk bendera setengah tiang. Maksudnya menggambarkan adanya penghormatan tertinggi atas perjuangan yang telah gugur dalam perjuangan. Imaji untuk yang kedua, imaji citraan. Di sini ada kami semua telah menatapmu. Berarti imaji yang digunakan adalah penglihatan berhubungan dengan mata. Yang kedua, melalui kendaraan yang melintas. Berarti kan orangnya sedang melihat. Berarti itu imaji penglihatan. Berarti berhubungan dengan mata. Nah, yang ketiga, kata konkret, kata yang dapat ditangkap dengan indera. Di sini ada kami semua telah menatapmu, masuk ke imaji penglihatan. Nah, kata konkretnya adalah menatapmu. Di sini yang kedua, melalui kendaraan yang melintas. Imaji penglihatan, kata konkretnya adalah melintas. Jadi lebih jelasnya kemana gitu, penglihatan tapi di mananya, yaitu di kata melintasnya dan menatapmu. Yang keempat, ada gaya bahasa majas yang digunakan. Di sini telah pergi duka yang agung. Berarti majas yang digunakan adalah majas hiperbola, melebih-lebihkan. Apa yang dilebih-lebihkan? Pergi duka yang agung, ya. Karena bisa saja hanya pergi, tapi ini ditambahkan dengan duka yang agung. Kemudian yang kedua, menunduk bendera setengah tiang. Majas yang digunakan adalah majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Benda mati seolah hidup. Menunduk bendera setengah tiang. Apakah bendera bisa menunduk? Tidak kan? Yang bisa menunduk adalah manusia. Bendera itu adalah benda mati. Jadi masuklah ke majas personifikasi. Kelima, ada persamaan bunyi. Rima apa? Rima vertikal. Kenapa rimanya vertikal? Karena di akhirnya itu ada huruf A, U, G, dan N. Berarti bukan A atau AB, tapi ini A, B, C, D. Jadi rima vertikal. Tapi kalau misalnya semuanya akhirnya sama semua, misalnya H semua, berarti itu rima horizontal. Paham? Kita lanjut ya ke tipografi. Tipografi adalah perwajahan puisi. Memiliki panjang larik yang hampir sama, memiliki arti kaya akan makna yang terkandung di dalamnya. Kita lihat semuanya hampir sama maknanya, berarti itulah maknanya. Kemudian yang ketujuh, tema ide pokoknya adalah semangat perjuangan. Semangat perjuangan untuk memperoleh keadilan dan semangat untuk melanjutkan perjuangan. Rasa feelingnya di sini ada rasa sedihnya melihat keadaan bangsa yang carut marut. Kemudian ada rasa jengkel atas aspirasi yang tidak didengarkan. Itu rasa yang didapat. Kemudian ada 9, nada tunnya adalah semangat melanjutkan perjuangan demi memperoleh keadilan. Itulah nada yang ada. Berarti nadanya semangat. Kemudian yang 10, amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Penyair di sini berharap perjuangan ini dapat diteruskan kepada penerus bangsa. Bukan hanya sampai di sini. Kita yang harus melanjutkan. Apalagi kalian yang menjadi generasi bangsa. Berarti harus tetap melanjutkan perjuangan melawan ketidakadilan. Ya, selesai. Terima kasih sudah melihat materi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.